Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah IKM PKM Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, ada kontrak kuliah yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan kehadiran, minimal kehadiran 75% dari 12 kali pertemuan, 6 pertemuan sebelum UTS dan 6 pertemuan sesudah UTS. Kemudian syarat untuk bisa mengikuti ujian ya. Kemudian penilaian 20% kehadiran dan keaktifan, kemudian 20% tugas, 30% UTS dan 30% UAS. Nah, untuk rencana pembelajaran studinya di minggu pertama ini adalah pengantar kesehatan masyarakat, kemudian sistem pelayanan kesehatan dan sistem kesehatan nasional, kemudian manajemen kesehatan masyarakat dan manajemen obat dan obat tradisional, pengantar farmakoepidemiologi, sistem pembiayaan kesehatan masyarakat di bidang farmasi, kemudian UTS. Lalu ada perilaku kesehatan, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, gizi kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan nasional, lalu UAS. Nah, tugasnya seperti apa? Nanti di setiap pertemuan akan saya sampaikan. Dan juga nanti akan ada kuis di akhir pertemuan. Jadi kalian harus simak terus perkuliahannya. Nah, sekarang saya mulai pertemuan pertama ini, yaitu temanya adalah pendahuluan kesehatan masyarakat. Ini ada beberapa buku yang bisa kalian baca, ada buku bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, sejarah kesehatan masyarakat, tokoh mitologi Yunani yang bernama Asclepius merupakan dokter dan ahli bedah, melakukan pengobatan penyakit setelah penyakit tersebut terjadi pada seseorang. Sedangkan Hygieia, dia melakukan upaya kesehatan dengan mengajarkan pengikutnya dalam pendekatan masalah kesehatan dengan hidup yang seimbang. Caranya adalah menghindari makanan minuman beracun, karena pada zaman dulu masih belum banyak informasi mana makanan yang bisa dikonsumsi atau tidak. Kemudian makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, serta berolahraga. Sehingga dari dua orang tersebut muncullah dua pendekatan dalam menangani masalah kesehatan. Yang pertama pendekatan kuratif seperti yang dilakukan oleh Asclepius, yaitu pengobatan, dan pengobatan preventif atau pencegahan seperti yang dilakukan oleh Hygieia. Kemudian pendekatan kuratif sasarannya adalah individual per orang antara dokter dan pasiennya. Sifatnya reaktif, menunggu datangnya masalah kesehatan atau penyakit baru diobati. Kemudian menangani masalah sistem biologis penyakit pada tubuh manusia. Sedangkan bedanya dengan preventif, sasarannya adalah masyarakat lebih luas. Sifatnya proaktif, mencari dan mengidentifikasi masalah kesehatan, dan menangani masalahnya secara menyeluruh, tidak hanya biologis, tapi juga psikologis, sosial, sampai dengan ekonomi. Kemudian, periode sebelum ilmu pengetahuan, tahun 129 sampai 199, ada namanya Galen mengemukakan miasma teori, yang mana udara yang kotor menyebabkan penyakit, didukung dengan kontagion teori, yaitu mengisolasi orang yang sakit. Kemudian dibangun tempat pembuangan kotoran umum bukan karena alasan kesehatan, tapi karena bau yang mengganggu. Kemudian dibuat sumur air minum karena air kali yang biasa digunakan untuk minum itu sudah kotor, rasanya tidak enak, bukan karena alasan kesehatan. Kemudian dibuat pula laporan-laporan kepemilikan hewan yang menimbulkan bau. Masih di periode sebelum ilmu pengetahuan, pada abad ke-7 muncul penyakit-penyakit menular di berbagai negara seperti kolera dan lepra. Masyarakat mulai memperhatikan higienis dan sanitasi lingkungan. Tahun 1347 sampai 1351 ada namanya Black Death, yaitu wabah pes yang menyebabkan 23 juta kematian penduduk Eropa hanya dalam waktu 3 tahun. Nah, kedokteran Islam telah mengembangkan ilmu higienis ke level tertinggi, di mana kita setiap sholat saja itu kita berwudu ya 5 kali dalam sehari. Nah, abad ke-18 Inggris terkena wabah kolera. Ada seorang yang namanya Edwin Chadwick, dia melakukan riset yang hasilnya masyarakat Inggris hidup dengan sanitasi yang buruk, sehingga itulah yang menyebabkan penyakit. Baru sadar sekarang kan, ternyata sanitasi yang buruklah yang menyebabkan penyakit. Selain itu, pencari nafkah dibayar dengan upah yang minim dan jam kerja yang panjang, sehingga timbullah kemiskinan. Karena miskin, nggak bisa membeli makanan-makanan yang bergizi, maka dia menjadi malnutrisi dan
gampang terkena penyakit. Sehingga masalah kesehatan masyarakat ini tidak hanya masalah biologi saja, tapi sampai dengan sosial dan ekonomi ya. Nah, parlemen di Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengatur upaya peningkatan kesehatan penduduk termasuk sanitasi lingkungan, sanitasi tempat kerja, dan sebagainya. Tahun 1855, pemerintah Amerika membentuk Departemen Kesehatan termasuk perbaikan dan pengawasan sanitasi lingkungan. Di abad ke-20 bergeser, yang dulunya lebih banyak penyakit menular, pada abad ke-20 lebih banyak penyakit tidak menular atau PTM. Yang disebabkan perilaku individu yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol, obesitas, tingkat aktivitas fisik yang rendah. Di Inggris dan beberapa negara lain seperti Switzerland, Denmark, USA, Kanada, Australia, pada tahun 1922 sampai 1947 terjadi peningkatan kematian 6 kali lipat penduduk laki-laki usia 45 tahun ke atas dan 3 kali lipat pada penduduk wanita di usia yang sama akibat perilaku merokok sehingga menyebabkan kanker paru-paru. Menurut data WHO di 2012, 68% kematian di dunia akibat penyakit tidak menular seperti kardiovaskular, kanker, diabetes, dan penyakit paru kronis. 23%-nya akibat penyakit menular, kehamilan, neonatal, dan kondisi nutrisi, dan 9%-nya akibat kecelakaan. Nah, untuk saat ini di 2020 terjadi pandemi ya akibat penyakit menular yaitu COVID-19 ya. Nah, ini the 10 leading causes of death in the world 2012 ya. Terlihat bahwa yang tertinggi 7,4 juta kematian itu akibat ischemic heart disease ya, penyakit tidak menular, stroke juga ya. Nah, ternyata kecelakaan juga lumayan banyak ya, sampai 1,3 juta. Kemudian definisi kesehatan masyarakat menurut Winslow 1920, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni. Sama seperti farmasi ya, ada ilmu dan seni, ada teori dan ada prakteknya. Yaitu mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Menurut UK Acheson Report 1987, kesehatan masyarakat merupakan ilmu dan seni dari pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan memperpanjang hidup melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Ikatan Dokter Amerika 1948, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Batasan kesehatan masyarakat menurut Winslow tahun 1920 mulai dari perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan kesehatan untuk diagnosis dini dan pengobatan, serta pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatan. Sedangkan batasan Kesmas menurut Ikatan Dokter Amerika ada 3, yaitu pengadaan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit. Pengorganisasian masyarakat dari definisi kesehatan masyarakat tadi, yaitu menghimpun potensi masyarakat atau sumber daya yang ada di dalam masyarakat untuk upaya preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif kesehatan mereka sendiri, yaitu dengan menumbuhkan, membina, dan mengembangkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan kesehatan. Strateginya adalah dengan pendidikan kesehatan, pemahaman pentingnya kesadaran dan upaya kesehatan, serta penyediaan sarana fisik, fasilitas kesehatan, dan melakukan pengobatan. 3 fungsi utama kesehatan masyarakat menurut WHO. Yang pertama adalah penilaian dan monitoring kesehatan masyarakat dan penduduk berisiko untuk mengidentifikasi masalah dan prioritas kesehatan. Yang kedua, formulasi kebijakan umum untuk mengidentifikasi prioritas dan pemecahan masalah kesehatan baik lokal maupun nasional, serta menjamin semua penduduk mempunyai akses yang layak dan pelayanan yang efektif biaya termasuk promosi kesehatan dan pelayanan pencegahan penyakit ya. Apalagi Indonesia yang negara kepulauan, bagaimana caranya supaya semua penduduk itu bisa mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan. Ilmu tadi dari definisinya kesehatan masyarakat ya, ruang lingkup kesehatan masyarakat, pilar utama ilmu kesehatan masyarakat ada 7, mulai dari epidemiologi, biostatistik, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, administrasi kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, serta kesehatan kerja. Nah, beberapa ilmu ini juga kita pelajari di
farmasi, karena farmasi juga merupakan bagian dari kesehatan masyarakat ya. Seni ini adalah tadi praktiknya ya. Semua kegiatan langsung dan tidak langsung untuk preventif, kuratif, fisik, mental, sosial, dan rehabilitatif. Ada banyak sekali contoh yang seni dari kesehatan masyarakat. Nah, salah satunya adalah pengawasan obat dan makanan. Kemudian bagaimana kesehatan masyarakat di Indonesia? Tahun 90-an angka kematian tertinggi di Indonesia akibat penyakit menular seperti ISPA, TBC, dan diare. Tahun 2014 angka kematian tertinggi di Indonesia akibat penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung iskemik, dan DM dengan komplikasi. Tapi saat ini di 2020 sedang ada pandemi ya, termasuk di Indonesia COVID-19. Akibat apa yang terjadi? Karena gaya hidup seperti kurang aktivitas fisik, olahraga, merokok, kurang konsumsi buah dan sayur, konsumsi alkohol, gizi buruk, obesitas balita dan penduduk. Jadi bukan hanya gizi buruk saja yang bermasalah, tapi obesitas juga bisa menyebabkan masalah karena berakibat pada komplikasi penyakit lainnya. Nah, ini kesehatan masyarakat di Indonesia. Persentase rumah tangga memiliki akses sanitasi yang layak tahun 2015 menurut BPS Susenas Skor 2015. Rata-rata di Indonesia 62,14% rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Nah, NTB ini di atas rata-rata yaitu 63,72%. Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan menurut Dirjen Kesmas Kemenkes RI 2016 rata-rata Indonesia 10,39%. NTB ada di bawah rata-rata Indonesia yaitu hanya 7, sekian persen. Presentasi rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai dengan standar rata-rata Indonesia 10,29%. Di NTB di sini belum ada karena di tahun 2016 itu NTB baru punya pengelolaan limbah medis. Kemudian ini proporsi rumah tangga yang menyimpan obat dan jenis obat yang disimpan di Indonesia tahun 2013 ya. Cara bacanya adalah 35,2% penduduk rumah tangga yang menyimpan obat di Indonesia terdiri dari ya 35,7% obat keras, 82% obat bebas, 27% antibiotik, 15% obat tradisional, dan 6% obat tidak teridentifikasi, nggak jelas itu obat apa gitu ya. Nah, dari 100% ada 35% yang menyimpan obat. 30% ini dipecah lagi, sekianlah yang menyimpan obat. Di sini ada masalah, yaitu kenapa masih ada penduduk yang menyimpan obat keras dan obat antibiotik, di mana harusnya obat antibiotik itu harusnya dihabiskan, jadi tidak ada lagi yang tersimpan. Begitu juga dengan obat keras, harusnya diperoleh dengan resep dokter. Nah, ini proporsi rumah tangga yang mengetahui dan berpengetahuan benar tentang obat generik menurut provinsi di Indonesia tahun 2013. Rata-rata di Indonesia, cara bacanya ya dari Indonesia dulu. Rata-rata Indonesia yang mengetahui tentang obat generik sebesar 31,9%. Dari 31,9% yang tahu tentang obat generik ini, yang berpengetahuan benar tentang obat generik hanya 14,1%. Sisanya salah. Bagaimana dengan di NTB? Rata-rata di NTB yang mengetahui tentang obat generik adalah 20%, lebih rendah daripada rata-rata nasional. Dari 20% ini, hanya 8,2% yang pengetahuannya benar tentang obat generik, sisanya pengetahuannya salah. Maka di sini ada masalah ya di kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana tugas kita sebagai tenaga kefarmasian itu mengubah, memperbaiki ya pengetahuan masyarakat tentang obat generik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang salah menjadi benar. Nah, sekian pertemuan pertama hari ini. Terima kasih banyak telah menyimak. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di Google Classroom. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.